Akhirnya kami harus bikin mini pen dengan distribusi center. Lah, dari situ Masya Allah yang luar biasanya, alhamdulillah banyak yang terbantu karena mereka merasa yang kena PHK, yang penghasilannya hilang bisa dapat penghasilan. Yang bisnisnya drop, yang bisnisnya drop bahkan ada punya sampai 5. Masya Allah. Ya, pemain kuliner yang drop juga ada, bahkan masih punya resek 3. Jadi dia ya sama kuliner kan banyak kena, tapi konsep pisah apa ya ini jelas, kemudian simple. Iya. Ya, simple ini Masya Allah sangat mudah untuk di duplicated juga. Duplicated itu mudah untuk, misalnya kami menjelaskan hanya lewat online, lewat video, mereka bisa ngerjain di Aceh di mana. Edukasinya yang mudah. Sangat ya? mudah, sangat mudah sekali Ustaz. Insya Allah. Ini dari tadi kan kita bicara tadi harga ya, harga kemitraan tuh di bawah 10 juta. Anggaplah 10 juta itu dapatnya apa aja, Pak? Itu komplit Ustaz. Tinggal buka. Ada boots-nya, ada peralatannya, kompor dan lain sebagainya. Bahkan ada yang 6 juta. Oh, Masya Allah. Itu yang 6 juta seminggu ada yang balik modal. Oh iya, semakin kecil lagi. Iya, Masya Allah. Seminggu ada balik modal. Lalu keunggulan pizza paya ini apa aja? Ini yang Insya Allah moga-moga berbeda dengan yang lain. Pizza kita ini empuk dan keras. Ya, dimasaknya empuk dan keras. Kalau teman-teman menemukan pizza apa yang nggak empuk dan keras, berarti itu ada di salah proses. Nah, ini yang nanti mitra kami ajarin lagi. Edukasi lagi. Tolong dimasaknya apinya api sedang. Kemudian agak lama tapi api sedang dan sebagainya. Dan menu-menu favoritnya, rasa-rasanya? Oh, itu yang pizza sosis. Kemudian kalau kita pizza itu kan biasanya asin saja. Kita pizzanya manis dan macam-macam. Dan yang 10.000-nya mau ditunggu sebentar lagi akan saya tambah juga beberapa produk yang lain. Tanggal 15 kita akan keluarkan sekitar 4 sampai 5 menu yang harga 10.000 lagi. Di luar pizza ini ya? Iya. Kalau dihitung-hitung ya. Konsepnya sama Ustaz. Ya. Kalau dihitung-hitung, mohon maaf, kalau dihitung pizza dus kayak gini ini harganya berapa paling tidak dus? Wah, ini mahal packaging mahal. Seperti ini. Kalau harga 10.000, HPP-nya berapa? Bahkan Mas Ari Untung pernah ngomong, ini dusnya harganya 9.000, berarti pizzanya 1.000 dong. Ini dusnya mahal dan memang ini menarik. Kenapa harus bagus seperti ini? Karena kita harus melindungi pizza tadi dari angin, kemudian kalau kenapa kue kalau kena angin terlalu jadi kering keras dia nanti. Jadi keras airnya seperti itu dan ini harus tertutup rapat. Betul. Dan gitu, packagingnya kenapa harus bagus ya? Itu tadi salah satunya. Dan ini Ustadz yang bikin keren lagi. Tim kami ada yang jualan menggunakan mobile, pakai sepeda motor atau pakai mobil. Mobil itu bukan mobil, pakai mobil kelilingan atau menggunakan tenda. Nah, pada saat jualan di pinggir jalan yang menuju keluar kota, jadi mau ke Cilongok, pinggir jalan di daerah Purwokerto ya. Betul, ada seorang petani yang bukan petani, ada orang tukang arit yang dia bawa rumput pakai sepeda kan biasanya pakai rumput banyak, aritnya ditaruh di situ, dia beli ini Ustaz. Nyoba ya. Jadi market ini sangat luas. Tukang ngarit, tukang becak, mohon maaf. Sampai bisa mengkonsumsi. Insya Allah bisa. Masya Allah. Dan ini yang keren ada seperti itu, Ustaz. Iya. Wah, luar biasa. Ini dari sisi packaging ini memang satu hal yang penting untuk pizza, Pak Wawan. Iya, Ustaz. Saya juga pengalaman sering, jadi ini malah curhat nih. Jadi anak pertama saya itu tidak suka nasi, Pak Wawan. Sukanya itu ya makanan-makanan barat seperti ini, pizza, burger. Sering saya belikan terutama pizza, ya berbagai macam jenis merek ya, karena kalau saya hanya mengacu pada brand yang terkenal itu ya juga bosan anak saya pasti. Ustaz, satu garis bawah lagi, pizza ini dari umur 3 tahun sampai umur 70 tahun suka. Biasanya orang tua kan nggak suka sama pizza. Iya, nah, pizza kita ini pizza Indonesia banget lah. Wah, ibu saya 67 tahun, bapak saya ibu saya 66 tahun, bapak 68 itu suka, mertua saya suka. Orang-orang tua suka, 60 ke atas tua. Anak-anak pasti lebih mudah kan market anak-anak. Tapi market usia 60 tahun ke atas itu suka. Karena tadi pizzanya Indonesia banget. Masya Allah, rasanya bener-bener tes Indonesia banget, ya. Iya. Ini balik lagi tadi ke packaging. Saya cerita itu sering dapat packaging itu, apalagi pizza-pizza lokal. Ini kan disebut pizza lokal ya pemirsa. Nah, itu packagingnya asal-asalan, Pak. Sampai rumah itu bukan bentuk pizza lagi. Udah merak-marik ya. Sudah berantakan gitu. Sehingga untuk selera jadi hilang kan, otomatis. Terus rasanya juga pasti berubah dibandingkan kita makan di tempat. Apalagi masa pandemi nggak boleh kita makan di tempat. Ini Masya Allah, ini bener-bener packingnya luar biasa, bagus seperti pizza yang terkenal itu loh. Dan untuk
tesnya itu wah nanti patut saya coba. Nanti coba nanti kita siapkan. Dan ini Pak Wawan, 10 juta itu tadi kan dapat boot ya. Bisa detailnya adalah ada paket yang 6 juta dan ada paket yang 9 juta. Di situ tidak ada namanya biaya mitra fee atau biaya franchise. Oke? Murni jual beli. Jadi terdiri dari bootnya yang seharga 5 juta, peralatan kompor dan lain sebagainya, dan bahan baku untuk berapa porsi? 3 hari sebenarnya, 150. Kalau targetnya 50 3 hari. Tapi rata-rata mitra kita itu sehari habis. Masya Allah. Jadi akhirnya mereka harus beli bahan baku untuk nambah lagi. Jadi 10.000. Artinya jika 150 itu terjual sebesar kena dapat duit 2.500.000, sama aja modalnya berapa Ustaz? Wah, itu. Karena kalau langsung terjual bisa jadi 2.500, 2.500. Misal 2 juta ya, kalau dari 6 juta berarti modalnya hanya 4 juta. Iya, modalnya. Nah, itu sudah kembali karena uangnya sudah kembali ke dia sendiri. Betul. Dibelikan lagi untuk bisa lagi bahan baku seperti itu. Ini harga jualnya memang 10.000. 10.000 sampai dengan 17 lah, sekitar 17-an. Tapi banyak yang 10.000-nya. Berarti 17.000 itu kan juga masih ada harga-harga ini rendah ya, itu Pak? Yang ada dagingnya, ada semuanya itu. Oh, itu yang super ya, super seperti itu. Kalau untuk marginnya sendiri dengan ini harga 10.000 itu kelihatannya tidak bermargin kan? Iya. Masya Allah. Tadi saya kayak nggak mungkin jual pizza itu harga 10.000. Iya betul. Rotinya berapa, toppingnya berapa, packagingnya ini. Insya Allah mitra kami bisa mendapatkan laba kotornya keren Ustadz. Dan tadi 1 bulan insya Allah kalau jualan rata-rata 150 balik modal. 150 rata-rata per hari. 150 per hari ya. Kalau jualannya hanya 60 berarti dia akan 2 bulan. Kalau jualannya 200-300 2 minggu Ustadz. Bahkan ada yang 1 minggu. Ada yang 1 minggu. Wah benar-benar menarik nih Masya Allah. Udah segera deh ya nanti di bawahnya kontaknya. Boleh ya nanti di bawahnya kita kasih kontak ya. Bermanfaat saja Ustaz. Jadi saya tidak ngejar kuantiti yang harus banyak cepat dan sebagainya. Insya Allah kalau ini bisa bermanfaat bagi kondisi Indonesia sekarang yang pandemi resesi seperti ini saya sangat bahagia. Semua orang bisa kerja, semua Masya Allah itu. Luar biasa. Kalau nyari uang mungkin kami sudah punya warung, punya ini sebagainya, tapi Allah izinkan melalui ini ya dapat rezeki tambahan dan juga bisa membuat manfaat banyak orang. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini dia nih yang penting nih, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Ya. CEO doyan makan. Nah ini yang di depan saya ini produk-produk apa ini Pak Wan, bisa dijelaskan? Tadi sempat disinggung sedikit ya. Sejak pandemi kami berkreatif, membuat beberapa produk. Di antaranya adalah ini namanya sambal cumi. Sambal cumi ini ya produknya ini kita jual. Kemudian ada sambal, ini belum ada di outlet kita. Tapi sambal new release. Ini new release ya. Ada sambal hijau dari sambal ayah yang sudah ada. Kemudian ada sambal bawang. Ini sambal ayah juga udah ada. Terus ada produk ini Laux Indonesia, yaitu ada paru cabai. Ini sudah belum ada, kami kreasi sendiri. Dan ada namanya teri merah. Dan ada banyak produk lain. Nah produk ini yang kami jual konsepnya ada reseller. Konsepnya kita punya distributor, punya agen, kemudian langsung dijual ke masyarakat. Alhamdulillah cukup lumayan, ya sangat lumayan sekali. Saya sangat bersyukur Allah izinkan tim kami mengkreasikan keluarlah banyak produk seperti ini. Iya. Ini di antara Ustadz masih ada lagi. Masih ada lagi. Iya. Wah, kayaknya ceritanya nggak cukup hanya di sini, Pak. Iya, Insya Allah nanti bisa tapping kita dengan program-program berikutnya nih, Pak. Berarti memang ini produk yang dibutuhkan saat ini pemirsa, karena banyak sekali kan orang yang dadakan jadi frozen food dan sebagainya, karena memang tidak boleh keluar dari rumah dan sebagainya. Ya, ini salah satu kreasi yang memang dibutuhkan oleh umat, ataupun solusi juga dibutuhkan untuk masyarakat kita gitu. Dan alhamdulillah, jadi kita ini diberikan tadi, balik lagi ke Aklunnya. Aklun itu makanya teknologi yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Ketika posisi ini pandemi, ini kan semua berubah total. Betul. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui Aklun yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan ini tergantung diri kita aja ya Pak Wawan. Iya, mau action, mau enggak, mau menjadi orang yang kultur. Iya, mau ikhtiar. Terus kita juga sebenarnya di luar sana pemirsa, ketika sahabat pemirsa Islamicpreneur TV yang saat ini sedang futur ataupun sedang kebingungan, entah itu usahanya tidak berjalan dengan normal ataupun tidak sesuai harapan dan juga sedang di PHK dan bingung mau usaha apa aja. Insya Allah nomor 1 itu berkumpul dengan orang soleh dulu. Insya Allah. Ya, kalau kita berkumpul dengan soleh, silaturahmi perbanyak. Jangan takut, sering aja keluar. Insya Allah
kalau nanti satu atau dua belum menerima ya silaturahmi kita, ini kan bagian ujian, bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita proses itu nggak mungkin kita keluar lahir itu langsung bisa jalan kan, pasti ada proses dulu semuanya. Nah bisnis itu pun juga sama. Dan ingat, kesuksesan itu bukan dinilai dari berapa banyak harta yang kita dapatkan, karena harta itu pun juga bagian dari fitnah. Inna likulli ummati fitnah wa fitnah ummati alman. Kata Rasulullah SAW, Allah itu berkata sesungguhnya setiap umat itu diberikan fitnah oleh Allah. Dan kata Rasul, fitnah bagi umatku itu harta. Nah jadi jangan salah niat nih Pak Wawan. Kalau kita bisnis, niatkan karena Allah, sehingga berkah itu yang benar-benar harus kita kejar dan kita raih. Kalau ini semua hadiah nih ya, hadiah dan hikmah, kreasi apa semua segala macam itu hadiah dari Allah. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Karena setiap manusia itu punya episodenya masing-masing, dan tidak bisa dimiliki orang lain. Masya Allah. Pak Wawan ini dari tadi Masya Allah sudah banyak-banyak sharing. Dan ini Sobat Pemirsa Islamicpreneur TV ini nunggu-nunggu motivasi yang dahsyat dari seorang owner, CEO doyan makan. Masya Allah. Silakan Pak Wawan. Siap. Ya, ini Ustadz, sederhana saja untuk teman-teman sekalian, pemirsa semuanya, bahwa yang diperlukan sekarang adalah, kalau saya sederhana, yaitu yang pertama adalah selalu positive thinking, baik sangka dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman ada yang mengalami kerugian, ada yang kena PHK, baik sangka saja sama Allah. Sama seperti saya, kalau dihitung-hitung kerugian ada, tetapi karena baik sangka, Allah ganti dengan luar biasa. Jadi baik sangka yang sebesar-besarnya terhadap Allah dan terhadap apapun yang teman-teman dapatkan. Yang kedua, tadi baik sangka itu arahnya kan ke positive thinking dan yakin kalau Allah akan tolong kita. Dengan cara apa? Berdoa terus, minta terus. Nah, ikhtiar itu bagian dari prosesnya. Teman-teman lakukan ikhtiar, apapun coba dicoba. Saya tipe orang yang selalu mencoba dengan ikhtiar. Di sini gagal, saya coba lagi. Di sini berhasil, saya teruskan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pasrah itu bukan menyerah. Pasrah itu ya berharap dan berdoa terus, tetap pasrah. Tidak hanya kemudian sudahlah apa yang saya lakukan. Tidak bisa, tetap jalan dan gerak dan gerak terus. Teman-teman yang sekarang sedang berusaha, yakin saja proses ini harus dilalui dan dinikmati. Dan saya baru 12 tahun berbisnis, saya sebagai seorang karyawan sampai dengan sekarang, jatuh bangun saya sudah nikmati berkali-kali. Jadi grafiknya itu seperti ini. Nah teman-teman cari dupnya ya. Kalau teman-teman pada saat teman turun, cari pernya cari injek itu teman-teman pernya. Nah itu pernya biasanya ada loncatan. Yang loncatan ini nikmati teman-teman. Kadang-kadang teman-teman bila menghadapi masalah, per tidak dicari, kemudian sudah lari. Gantilah ini, mundurlah, nggak jadi pengusaha lah, nggak di pedagang lah, akhirnya mundur. Padahal pernya belum diinjak. Pernya itu apa? Kegagalan sebesar-besarnya dinikmati sampai apa ya? Sampai apa Ustaz? Sampai di dalam ini yang luar biasa dinikmatin. Pernya itu injak keluar. Nanti Allah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah 2-3 kali saya pernah menikmati itu, dan saya bersyukur sekali Allah sayang sama kami, sayang dengan kita. Semua yang kita lakukan adalah atas hadiah dari Allah kepada kita. Demikian, tetap sukses, tetap semangat teman-teman. Salam sukses untuk teman-teman semuanya. Jangan mundur walaupun satu langkah ke belakang, tetap maju ikhtiar sambil terus berjuang dan berjuang. Salam sukses untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa nih. Motivasinya itu udah seorang coach yang terkenal. Dan tadi ada getaran khusus nih pemirsa. Ya Pak Wawan ya, saya merasakan ketika antum menyebut ada pernya itu injak jangan lari. Nah ini proses ikhtiar kita. Kadang-kadang pengusaha itu ketika sudah baru diberikan ujian langsung mundur. Padahal Allah sendiri juga katakan, kalau kita tadi kan antum katakan positive thinking ya. Itu positive thinking itu kan sebuah kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan lagi. Ya kalau kita positive thinking, Allah balas kebaikan. Begitu juga bisnis ini harus positive thinking juga. Harus dinikmati, dirasakan. Tidak hanya sekedar bicara untung rugi ya Pak Wawan. Cari itu, sampai seperti itu ya pemirsa. Luar biasa. Wah ini mudah-mudahan menjadi semangat dan spirit yang baru bagi Sobat Pemirsa Islamicpreneur TV. Dan terima kasih banyak ini Pak Wawan atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi entrepreneur
partner muslim yang baru nih. Masya Allah. Sukses selalu. Ya, Ustaz, terima kasih bisa kesini. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan bisnisnya berkah. Amin. Lancar, amin, besar, melimpah. Amin. Demikianlah pemirsa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus ikhtiar, berdoa, dan tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Ups, ada yang lupa. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan juga share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.